Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang ini, sikap ekstremisme tidak hanya dilakukan secara langsung. Media sosial juga memiliki andil terhadap perkembangan sikap ekstremisme. Kita sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, serta website-website tertentu. Sikap ekstremisme yang ada di media sosial pasti dibuat oleh seseorang yang memiliki intelektual tinggi, karena hanya dengan tulisan, gambar, atau video, hal itu dapat meyakinkan seseorang secara tidak langsung telah bersikap ekstrim. Salah satu tindakan ekstrim melalui media sosial adalah dengan menyebarkan ujaran kebencian terhadap seseorang. Pemerintah dapat menjadi sasaran empuk terhadap tindakan ekstrim di media sosial ini. Ujaran kebencian dari masyarakat bukan hal yang tidak biasa lagi bagi pemerintah. Ujaran kebencian sering memunculkan komentar yang pro dan kontra, sehingga membuat konflik yang berkepanjangan. Ujaran kebencian biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, dan menyebarkan berita bohong termasuk ke dalam ujaran kebencian. Ujaran kebencian biasanya dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, serta media massa cetak maupun elektronik. Kasus ujaran kebencian pernah menimpa Presiden RI, Joko Widodo, melalui sebuah buku yang berjudul Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Pada tahun 2017, kasus ujaran kebencian tidak bisa terbendung lagi. Menurut Tribun News, pada tahun 2017, ujaran kebencian meningkat secara signifikan dan menjadi kasus terbanyak kedua setelah penipuan. Melihat hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia telah merespon kasus ujaran kebencian dengan menetapkan undang-undang mengamati fenomena ujaran kebencian yang basisnya adalah media informasi dan elektronik. Maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menjadi bukti nyata tentang perhatian dari pihak berwenang mengenai fenomena ujaran kebencian ini, serta wujud kesadaran bahwa kasus ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kedamaian dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan pengharaman ujaran kebencian ini, seperti Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." Al-Quran juga telah menyampaikan pelajaran yang sangat berharga mengenai bahaya menyebarkan kebencian ini. Salah satu kisahnya yaitu tentang Raja Fir'aun yang hancur karena selalu melancarkan ujaran kebencian kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam Islam, ujaran kebencian dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa yang bisa menjatuhkan harga diri seseorang yang seharusnya dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagai konsep perumusan dasar negara dan untuk mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ujaran kebencian ini, yaitu yang pertama, merubah cara kita melihat haters. Ubah cara pandang kita dengan berpikir bahwa mereka tidak bisa berbuat sebaik kita. Yang kedua, tahan emosi. Tetaplah bergembira dan fokus terhadap kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, jangan buang waktu untuk meladeni ujaran kebencian tersebut. Lebih baik salurkan semua perhatian, energi, dan usaha kita untuk tetap berkarya dan berprestasi. Keempat, jadikan ujaran kebencian tersebut sebagai motivasi, karena perkara menjelekan ini tidak baik dalam ajaran Islam. Yang kelima, diadakannya Hate Free Day atau Hari Tanpa Kebencian untuk mengerem maraknya ujaran kebencian, terutama di media sosial. Yang keenam, pemerintah harus giat mendorong agar pers bisa bersikap netral dan mengutamakan kepentingan publik. Yang terakhir, mengajak publik untuk bersikap cerdas dalam memilih informasi, terutama berita dalam jaringan. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kali ini. Semoga kita tidak menjadi salah satu orang yang melontarkan ujaran kebencian terhadap orang lain, apalagi kepada pemimpin. Karena ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian yang membenci mereka dan mereka membenci kalian. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Dari hadis riwayat Muslim nomor 3447. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.